Mark bertanya pada siswa lain tentang keberadaan Shirone tetapi tidak mendapatkan hasil, membuatnya tertegun. Sementara itu, Shirone terbangun terkejut setelah tertidur di tanah. Dia panik menyadari bahwa dia sudah terlambat untuk ujian dan bergegas pergi. Di lokasi ujian, Amy dan Serial juga khawatir karena Shirone tidak terlihat. Melihat melalui teropong tanpa menemukannya, Amy takut Shirone telah gagal dalam merapal mantra. Para peserta dibawa ke gunung yang menjulang tinggi dan berkumpul di depan tebing yang dalam. Ethela mulai menjelaskan tentang ujian promosi. Sesuai aba-aba, para peserta harus berlari menuju tebing dan melompat. Yang berpindah paling jauh akan menjadi pemenangnya. Para peserta sangat terkejut dengan persyaratan ini, dan mulai meragukan mekanisme keamanan ujian. Melihat itu, Tat dengan dingin menyatakan bahwa siapapun yang takut bisa mengundurkan diri. Tat menekankan bahwa resiko kehilangan nyawa tidak bisa dihindari di akademi. Ini adalah ujian promosi dini, dan hanya mereka yang memiliki keterampilan cukup yang bisa naik ke kelas 5. Akhirnya, ia menyarankan para peserta hanya boleh berpartisipasi jika mereka percaya diri pada kemampuan untuk melindungi diri, dan mengizinkan mereka yang kurang tekad untuk mundur. Tat mengamati para peserta pelatihan, menyadari peringatannya telah membuat mereka berhati-hati. Dia menganggap ini perlu untuk mencegah kecelakaan, namun bahaya sebenarnya datang dari mereka yang terlalu percaya diri. Sementara itu, Mark menunjukkan rasa jijik, dalam hati mengejek peserta lain yang tidak layak mengikuti ujian. Dia juga memikirkan Shirone, mencemooh upaya latihan mandiri Shirone, yang pasti telah gagal, dan merasa puas telah menyusun rencana untuk menghalanginya. Di tengah suasana tegang, Ethela berdiri di tepi tebing, meminta semua berbaris dan menyatakan ujian resmi dimulai. Ketika kompetisi akan segera dimulai, Shirone tiba-tiba muncul, berlari sekuat tenaga melintasi hutan, untuk tiba di lokasi kompetisi tepat waktu. Kehadirannya dalam kondisi kelelahan parah, terengah-engah, membuat para peserta didik lain, terutama Mark, sangat terkejut. Shirone buru-buru meminta maaf atas keterlambatannya, dan dengan cemas bertanya kepada Profesor Ethela, apakah dia masih diizinkan mengikuti kompetisi. Dari kejauhan, Serial senang saat melihat Shirone, dan menunjukkannya kepada Amy. Melalui teropong, Amy mengamati pemandangan Profesor Ethela, membantu Shirone, dan tidak dapat menyembunyikan kekhawatirannya atas keterlambatan Shirone. Dari jauh, Amy melihat melalui teropong, dan terkesima melihat Shirone penuh luka. Sementara itu, permintaan Ethela untuk menunda ujian ditolak mentah-mentah oleh kepala sekolah Alpeas, yang berpendapat bahwa siswa harus bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Menerima perintah, Ethela menembakkan suar dan mengumumkan bahwa ujian akan berlangsung sesuai jadwal. Dia mengungkapkan kekhawatirannya kepada Shirone dan mengizinkannya untuk menyerah, tetapi Shirone menegaskan bahwa dia baik-baik saja. Tak lama kemudian, seorang siswa lain berpura-pura baik, menuntun Shirone ke posisi yang telah ditentukan, dalam hati berpikir bahwa langkah pertama rencana telah berhasil. Meskipun kelelahan dan terengah-engah, Shirone tetap berusaha fokus, mengatakan pada dirinya sendiri untuk memberikan segalanya. Akhirnya, Ethela secara resmi menyatakan ujian promosi dimulai. Ketika Ethela memberi isyarat, ujian resmi dimulai. Sinar merah menyala melesat lurus ke udara dari tangan Ethela. Semua siswa melesat maju. Mark yakin dengan rencananya, dan meminta siswa lain untuk mengikutinya. Sementara itu, Shirone, meski terluka, tetap menunjukkan tekad yang sangat kuat. Setelah Ethela mengaktifkan semacam sihir, para siswa serentak berlari lurus menuju tebing dengan kecepatan penuh. Seluruh kejadian menegangkan itu hanya berlangsung dalam waktu 1 detik. Menghadapi tebing jalan surga untuk pertama kalinya, para siswa merasakan kewalahan di hadapan dunia yang sama sekali asing. Perasaan berdiri di ambang jurang, antara kegembiraan dan ketakutan, membuat mereka hanya bisa memikirkan satu strategi, berlari maju. Sebagian besar siswa berusaha lari secepat mungkin, percaya bahwa hanya dengan mempertahankan posisi terdepan, mereka tidak akan gagal. Namun, Mark punya pemikiran lain. Dia berpendapat bahwa, kecepatan lari bukanlah faktor penentu, melainkan waktu dan lokasi untuk mulai melancarkan sihir teleportasi. Pemenangnya adalah orang yang memilih titik awal paling optimal, menciptakan celah yang tidak bisa ditutup oleh orang lain, tidak peduli berapa kali mereka berteleportasi. Tentu saja, strategi ini membutuhkan keberanian yang sangat besar untuk dilaksanakan. Sementara itu, siswa-siswa lain masih mengerahkan seluruh tenaga untuk berlari menuju tebing. Di tengah kekacauan, beberapa murid nekat berteriak lalu melompat tanpa ragu. Ketika hanya berjarak 5 meter dari tepi jurang, kelompok terdepan mulai merapal mantra teleportasi. Mark juga melompat mengikuti dengan tegas, mengaktifkan sihirnya. Hanya dalam waktu 3 detik, serangkaian cahaya sihir melesat dari tebing, menandakan perlombaan resmi dimulai. Sementara peserta pelatihan lain dengan cepat kehabisan tenaga dan terpaksa berhenti, rencana Mark juga bermasalah ketika tim pendukungnya satu persatu menyerah. Ditinggalkan sendirian di jalan sihir di tengah udara, kepercayaan diri awal Mark berubah menjadi ketakutan saat memikirkan kemungkinan terjatuh. Saat itu juga, hanya 3-5 detik setelah dimulai, Shirone tiba-tiba muncul di samping Mark, masih terus berlari tanpa henti dalam jarak pendek. Saat mengambil ancang-ancang, Shirone tiba-tiba mempercepat laju, melampaui para siswa lain yang ketakutan.
Mereka tidak mengerti mengapa ia melesat ke depan dengan begitu sembrono. Melakukan itu bisa membuatnya jatuh langsung ke jurang. Namun, Shirone bertekad untuk mengejar lawannya. Ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menginjak sebuah tonjolan batu di tebing, menciptakan dorongan kuat untuk menambah kecepatan. Di darat, para siswa dan Profesor Sienna mengamati dengan takjub melalui teropong. Hanya beberapa detik setelah ujian dimulai, Sienna terkejut menyadari Shirone telah melompat dari tebing tanpa menggunakan sihir fotonifikasi. Ia hanya melesat langsung ke udara dengan kekuatan murni dan jatuh langsung ke jurang. Detik keempat, ujian telah berlalu.